Nah, selanjutnya kita akan membahas materi basis dan dimensi. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui pengertian ruang vektor. Ruang vektor adalah himpunan dari semua vektor yang dapat dijumlahkan satu sama lain, dikalikan dengan dan juga bisa dikalikan dengan skalar. Nah, ada pula contoh ruang vektor. Nah, selanjutnya saya akan mendefinisikan apa itu basis. Basis adalah himpunan vektor-vektor dalam satu vektor ruang. Yang pertama itu linearnya itu independen atau tidak ada vektor yang bisa ditulis sebagai kombinasi vektor lain. Yang kedua itu membentang seluruh ruang atau span ruang vektor itu sendiri. Nah, buat kalian yang mau lihat contohnya, selanjutnya ada pengertian dimensi. Apa sih dimensi itu? Dimensi adalah dimensi dari suatu ruang vektor adalah jumlah vektor dalam basisnya. Artinya, jika suatu ruang vektor memiliki basis dengan 2 vektor, maka dimensinya itu adalah 2. Nah, apa sih contoh dimensi itu? Selanjutnya ada cara menentukan basis dan dimensi. Yang pertama itu diberikan kumpulan vektor. Tentukan apakah dia itu basis atau vektor. Apakah dia itu basis atau dimensi. Nah, yang pertama itu kita harus mengecek apakah vektor-vektor itu linear atau independen. Nah, uji dengan eliminasi Gauss dan juga cek apakah solusi trivial satu-satunya. Juga hitung apakah jumlah vektor itu sama dengan dimensi ruang. Yang kedua ada dari sistem persamaan. Nah, contoh sistem homogen itu. Nah, yang pertama itu langkahnya susun dalam matriks augmented dan lakukan eliminasi Gauss. Yang kedua, tentukan variabel bebas. Yang ketiga, vektor basis ditentukan dari solusi dalam bentuk parametrik. Nah, yang keempat, jumlah vektor basis sama dengan dimensi ruang solusi. Nah, berikut saya kasihkan rangkuman tabel dari penjelasan yang tadi ya. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang ruang hasil kali dalam. Nah, ruang hasil kali dalam adalah sebuah ruang vektor yang di dalamnya didefinisikan sebagai operasi tambahan bernama hasil kali dalam yang memetakan 2 vektor menjadi bilangan real atau bilangan kompleks. Nah, ada pula sifat-sifat hasil kali dalam. Yang pertama itu simetri. Untuk bilangan real itu sifatnya adalah yang kedua ada linearitas pada komponen utama. Yang ketiga ada positif definite. Nah, ada norma atau panjang vektor. Dari hasil kali dalam kita bisa mendefinisikan panjang vektor atau norma. Contohnya, lalu ada sudut antar vektor dan ortogonalitas. Selanjutnya ada proyeksi vektor. Jika U adalah vektor yang diproyeksikan ke V, maka saya juga mau memberikan contoh ruang hasil kali dalam. Nah, dari penjelasan yang tadi, saya akan memberikan kalian rangkuman buat kalian pelajari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi proses Gram-Schmidt. Apa itu Gram-Schmidt? Sebuah metode dalam aljabar linear untuk mengubah himpunan vektor linear independen menjadi himpunan vektor ortonormal, yaitu ortogonal dan panjangnya sama dengan 1. Metode ini sangat penting dalam penyusunan basis ortonormal. Nah, ada pula tujuan Gram-Schmidt itu. Nah, langkah-langkah dalam proses Gram-Schmidt yang pertama, semisal nih kamu punya himpunan vektor V1, V2, dan V seterusnya, maka langkah yang pertama,
buat vektor ortogonal yang pertama. Langkah yang kedua, buat vektor ortogonal yang kedua. Dan yang ketiga, buat vektor ortogonal ketiga. Dan seterusnya hingga U ke berapa. Nah, langkah akhirnya itu kita menormalisasi vektor ortogonal yang tadi. Nah, ada pula contoh proses Gram-Schmidt yang aku bakalan tunjukin ke kalian. Lalu ada sifat hasil Gram-Schmidt. Nah, ini dia. Selanjutnya dan yang terakhir, aku akan ngasih ke kalian rangkuman rumus proses Gram-Schmidt. Nah, materi selanjutnya adalah transformasi linier. Apa sih transformasi linier itu? Transformasi linier adalah fungsi atau pemetaan dari ruang vektor ke ruang vektor yang lainnya yang memenuhi dua sifat utama. Yang pertama, sifat adisi vektor. Yang kedua, ada perkalian skalar. Nah, artinya transformasi linier ini mempertahankan struktur penjumlahan dan perkalian skalar dari ruang vektor. Lalu ada pula notasi umum seperti berikut. Lalu ada contoh transformasi linier. Saya sudah bentuk dalam tabel. Yuk, silakan dilihat. Nah, ada ciri-ciri transformasi linier. Yang pertama, selalu memetakan titik asal 0 ke titik asal. Titik asal kan itu 0, ke titik asalnya yaitu T0 sama dengan 0. Terus dapat dipresentasikan dengan matriks. Lalu ada kombinasi linear dari vektor tetap menjadi kombinasi linear setelah transformasi. Nah, ada pula matriks transformasi. Nah, jika diketahui basis B-nya sama dengan S1, E2, dan S seterusnya, maka transformasinya itu T dalam kurung I diketahui untuk semua I. Maka kolom-kolom matriks transformasi A adalah vektor T dalam kurung EI. Nih contohnya. Lalu ada komposisi transformasi. Nih. Nah, ada juga inverse transformasi linear. Transformasi T dikatakan inversible jika terdapat transformasi T min pangkat min 1, sehingga rumusnya adalah, lalu ada ruang citra dan kernel adalah, dan yang terakhir saya mau ngasih ke kalian contoh soalnya. Nah, materi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang eigen. Nah, sebelum itu kita harus mengerti pengertian dari ruang eigen. Nah, ruang eigen adalah himpunan semua vektor eigen yang terkait dengan eigenvalue tertentu ditambah dengan vektor 0 dengan rumus seperti. Nah, ruang eigen dari nilai eigen lambda adalah himpunan semua vektor yang ketika dikalikan dengan matriks, hasilnya adalah kelipatan lambda dari vektor tersebut. Dengan kata lain, ruang eigen itu adalah ruang yang dihasilkan oleh vektor-vektor eigen yang terkait dengan nilai eigen yang sama. Nah, ada pula hubungan dengan persamaan karakteristiknya. Sebuah nilai lambda adalah ekivalen eigenvalue dari matriks A jika terdapat V sama dengan bukan 0, sehingga rumusnya adalah. Nah, untuk mencari lambda kita menggunakan rumus. Lalu setelah lambda itu ditemukan, kita mencari ruang eigen lambdanya dengan menyelesaikan menggunakan rumus. Lalu ada sifat-sifat ruang eigen yang saya akan tunjukkan ke kalian. Lalu ada istilah-istilah terkait dari penjelasan yang tadi. Itu ada eigenvalue, ada eigenvektor, ada ruang eigen dan lainnya. Dan saya akan ngasih penjelasan melalui tabel ini.
Lalu selanjutnya adalah materi tentang diagonalisasi. Apa sih diagonalisasi itu? Diagonalisasi adalah proses mengubah matriks persegi A menjadi bentuk diagonal D melalui kesamaan A sama dengan PDP min 1, di mana A-nya itu adalah matriks asal berukuran N kali N dan D-nya itu matriks diagonal berisi eigenvalue, dan P-nya itu adalah matriks kolom-kolomnya adalah eigenvektor dari A, dan P pangkat min 1 adalah inverse dari matriks P. Lalu ada pula syarat-syarat matriks bisa diagonal. Nah, suatu matriks bisa diagonal jika dan hanya jika yang pertama, A-nya itu memiliki cukup banyak eigenvektor linear independen. Yang kedua, secara formal, jumlah eigenvektor bebas linear sama dengan jumlah matriks N. Artinya, ada pula langkah-langkah diagonalisasi. Yang pertama itu, kita harus menemukan eigenvalue-nya. Langkah yang kedua, kita cari eigenvektor untuk setiap lambda. Yang ketiga, bentuk matriks P dan D. Yang keempat itu, verifikasi atau memastikan. Saya kasih rangkuman nih buat teman-teman sekalian.